Kemarin udah pembedaan ya? Yang luka ya? Luka nih, jadi luka. Oh iya, harusnya ada siap alat-alatnya. Luka itu sebenarnya kalau tergantung tipe lukanya, tapi teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa alat yang kita gunakan. Ada NaCl, kasa steril, Hipavik, sama povidone iodine. Ada yang belum pernah lihat nggak? Sudah semua. Teman-teman yang gizi? Teman-teman gizi pernah lihat nggak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Hipavik, NaCl. Oh, apa? Ini. Ada NaCl nggak? Ini sih sebenarnya kalau luka hanya butuh ini, kecuali luka hati ya. Dalam. Iya. Oke, sekarang kita coba praktek aja deh. Jadi sebenarnya kan ini ada step-stepnya, ada cuci tangan dulu. Udah bisa cuci tangan? Gimana? 6 langkah. Ayo 1. Terus gimana? 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Jangan lupa ini pakai ini ya, cairan ya. Pakai cairan alkohol. Kalau gini doang mah bukan cuci tangan kan. Ngakak. Kemudian hentikan pendarahan. Nah, oke, hentikan pendarahan, bersihkan luka, cermat memilih aseptik. Sama spet dong, Dok. Spet. Sama gunakan perban dengan tepat, ganti perban secara rutin. Oke, gampang. Ada yang mau ditanyakan nggak? 6 cara langkah ini saya ngambil dari Alo Dokter. Bersihkan itu caranya gimana? Nah, ada yang tahu nggak? Gimana? Lebih baik ini atau ini? Kalau di Wonker NaCl sama Wonker kok nganggo Wonker? Wonker ya apa tuh? Bilingual itu Perawatan luka. Ada gunting nggak? Pas sudah diskusi Wonker pantaruin dulu. kita tuh dapat nggak sih di kepala? Kalau anak PSIK nih udah dapet nih. Ya sini Kita kita pertanyakan di kuliah. Iya kan kayak nggak ngerti aku. Aku juga. PSIK. Belum aku gitu. Dek PSIK Wonker. 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 Ayo sini yang udah OC. Yang udah OC. Apa? Ini. Tidak apa jauh guys. Ada NaCl nggak? Ini sih sebenarnya kalau luka hanya butuh ini, kecuali luka hati ya. Dalam. Iya. Oke, sekarang kita coba praktek aja deh. Jadi sebenarnya kan ini ada step-stepnya, ada cuci tangan dulu. Udah bisa cuci tangan? Gimana? 6 langkah. Ayo 1. Terus gimana? 2, 3, 4, 5, 6. Nih. Jangan lupa ini pakai ini ya, cairan ya. Pakai cairan alkohol. Kalau gini doang mah bukan cuci tangan kan. Ngakak. Kemudian hentikan pendarahan. Nah, oke, hentikan pendarahan, bersihkan luka, cermat memilih aseptik. Sama spet dong, Dok. Spet. Sama gunakan perban dengan tepat, ganti perban secara rutin. Oke, gampang. Ada yang mau ditanyakan nggak? 6 cara langkah ini saya ngambil dari Alo Dokter. Bersihkan itu caranya gimana? povidone iodine. Nah, ada yang tahu nggak? Gimana? Lebih baik ini atau ini? Ditambah itu. Kalau di Wonker NaCl sama Wonker kok nganggo Wonker? Wonker ya apa tuh? Bilingual itu Perawatan luka. Ada gunting nggak? pas sudah diskusi Wonker pantaruin dulu. kita tuh dapat nggak sih di kepala. lupa gitu.
Kalau anak PSIK nih udah dapet nih. Ya sini Ini kita kita. pertanyakan di kuliah. Iya kan kayak nggak ngerti aku. Aku Tolong juga. ya Asma. PSIK. Belum apa gitu. Dek PSIK Wunker. 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 Ayo sini yang udah OC. Yang udah OC. Yang dipakai ya Rivanol itu. Saya beli terus. Berarti nggak usah ya? Ya nggak apa-apa, tapi mungkin untuk jenis luka tertentu ya, saya lebih prefer ini, lebih cepat kering lukanya. Iya, ini banyak, tapi tetap harus butuh ini, ya. Oke, sekarang caranya gimana nih? Ini antiseptik sih bener, tapi katanya itu ini hanya dipakai selama beberapa hari aja gitu, nggak boleh terlalu lama, karena pertumbuhan jaringannya akan lebih lama kalau hanya dengan memakai betadine, povidone iodine gitu. Itu ya. Terus gimana caranya? Nah, silahkan dipraktekkan, teman-teman. Iya. Wound care. Prinsipnya, ya. Mulai dari pengkajian ya, Dek. Kita kan sharing. Aduh lupa. Ya kan kita ingatkan. Nah. Sama besok, wah kalau sama Bu Happy kayak gini. Oh, udah lo mengorbankan diri nih. Ya. Sudah ada saya Mas. Nggak Oh iya. Ya, silakan dikaji dulu. Tidak ada terdapat luka terbuka, warnanya ini, tidak ada infeksi, Luasnya, luasnya segini, ada pendarahan atau tidak? tidak pendarahan, kedalaman segini, derajat segini, ada buah atau tidak? nekrosis. Oh, itu banyak banget sih, tapi nggak usah sampai sedalam itulah. Yang jelas lukanya, identifikasi jenis lukanya apa, itu namanya apa? Inspeksi. Jadi ada inspeksi, ada palpasi, terus kemudian ada di moving kan, di apa namanya, digerakkan kayaknya atau tidak. Terus kemudian setelah dicek pendarahannya, luas lukanya, tipe lukanya seperti apa. Kalau cuma tipe lukanya itu dalam, berarti eligible nggak hanya untuk dibalut doang. Harus di acting, nanti masuk di blok 4 berapa gitu ya. Ini bisa dibuka nggak? Bisa. Apa? Bu, tak bordir bro. Jangan lupa cuci tangan dulu, kemudian kita pakai handscoon kalau ada, lebih baik ya. Terus kemudian habis itu setelah kita kaji, inspeksi, kemudian dipalpasi. Sebenarnya kalau ada luka di situ, apa ya? Dia akan lebih apa? Rasanya panas. Ya, wajar nggak? Wajar karena proses inflamasi ya. Jadi kan leukositnya pada datang ke situ, terus kemudian dia proses untuk penyembuhan luka kan memang ada beberapa fase ya, 7 hari mulai dari pas awal deh. Kan nggak? Iya. Tahu nggak? Itu sebenarnya yang dilakukan dosen nanya adalah karena dosennya juga lupa. Prosesnya ada macam-macam ya, ada proliferasi, ada degranulasi dan yang lain, dan itu take time. Ada inflamasi juga di tengah-tengah. Jadi kalau dia bengkak ya wajar, itu adalah proses penyembuhan luka. Nah, sekarang adalah yang terakhir adalah kita coba gerakan. Gini Dik, madep ke saya dong. Bisa. Kita bandingkan. Kalau seumpamanya bandingkan dia nggak mau, aduh sakit banget nggak bisa gitu, berarti kemungkinan kita curiga fraktur. Kemudian coba gerakan, kalau dia udah nggak mau menggerakkan atau begitu gerak keretek gitu, wah, itu berarti fraktur. Coba gerakan, oh nggak apa-apa. Terus kemudian gini aja deh cukup. Nah itu untuk mendeteksi dia fraktur atau nggak, karena kalau udah fraktur, berarti dia udah nggak mau menggerakkan karena sakit banget, ya. Gimana sekarang kalau untuk penyembuhan luka? Sebenarnya contoh lukanya di sini. Mbak, saya bersihkan dulu lukanya ya. Nah, kalau di IGD, kadang-kadang lukanya itu kotor. Jadi harus kita kita bersihkan, semprot. Kalau sebenarnya cuma di nul-nul itu malah kotorannya malah semakin masuk. Ada bengkok nggak sih? Nah, ini bukan mau disuntikan ya, cuman mau diambil cairannya. Infus set terus gini tuh tinggal short gitu, nggak apa-apa. Tapi itu harus ditutup ya. Kalau misalkan ini Boleh rius. apa? Boleh digunain dulu. Iya sebenarnya enggak. Kalau ini nggak apa-apa kan masih ketutup kan. Kalau cuman ininya doang, oh itu kan masih baru yang kita beli, jangan bekas. Kalau untuk impon dokter. Oh kan nggak, itu nggak nyampe nyentuh, jangan sampai nyentuh.
Kayak dia tuh cuman kayak kerannya doang, kayak cuman keran, nggak apa-apa. Yang penting nggak nyentuh ini aja, dipakai berkali-kali nggak apa-apa. Nah, Kalau di IGD nah beda cerita. kalau di IGD kadang-kadang alatnya seadanya. Tergantung IGD-nya, resource-nya kayak apa, bagus enggak. Ada bengkok nggak? Itu mencari bengkok, maaf ya, saya suka dadakan. Jadi kalau udah, ini cairannya akan kita coba semprotkan. Semprot beneran nggak apa dek? Nggak apa. Nah kalau di IGD ini biasanya bisa langsung disemprot gini lukanya, ya. Semprot ya. Jangan ditusuk ya, disemprot, ditusuk umpamanya. Jadi kita bersihin, terus bawahnya jangan lupa dikasih ini. Nih, jangan sampai nusuk loh, ya. Kalau misalnya jarumnya dihilangin boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya Jadi ininya tinggal ininya doang kan? Boleh. Iya. Boleh. Nah, terus kemudian baru kita bersihkan. Kalau seumpamanya ada pinset lebih bagus, kalau nggak ada ya udah seadanya aja. Nah, terus kemudian kita bersihkan. Ini steril ya, Dek, dalam ini. Boleh pakai kapas? Kapas nggak boleh kalau saya, karena nempel. Jadi sekarang pakai kasah. Nah, gini ya. Ini kan masih steril, jadi aman lah. Nah, kita pegang yang bagian nggak steril semua. Kita bersihkan. Posisinya gimana membersihkannya? Sirkuler dari dalam keluar, muter. Nah, gini muter. Sambil ditekan-tekan dari dalam ke luar. Dah, buang. Tuh. Lagi, aduh kayaknya kurang nih. Boleh tambah. Semuanya tergantung jenis luka. Ada yang luka yang kalau seumpamanya dia pendarahannya masih masif, kita bisa tekan. Nanti kita akan mencoba melakukan penekanan ya. Nah, kalau kayak gini, kita bisa kasih cairan. Nih. Terus kemudian kalau semuanya ada yang madapnya, campur. Ya udah campur nggak apa-apa. Madapnya. Ya gitu. Terus kemudian kita bersihkan. Nah, bersihkannya ini gini, dari dalam keluar ditekan-tekan. Mesti dia kesakitan, wajar. Caranya gimana biar nggak kesakitan? Ajak ngobrol. Tadi jatuhnya gimana toh Mbak? Sampai sakit ya udah, tapi kita alihkan gitu. Jadi kalau harus ada tekanannya, Bu. Ada yang sempat Iya, sempat luka karena main bola kan di sana batuan kan. Terus cowok-cowok pada suka main bola. Terus ada yang sampai luka kayak gini Bu, kayak tulangnya mencuat. Ada darah. mencuat. Tapi kami juga nggak memakai. Iya, karena nggak ada. Ya nggak ada pasti. Iya, air mengalir aja sama di Hansaplast. Ada kasih air mengalir, air Iya, hangat. dibersihkan. Iya. Bisa air hangat tapi. Iya, kalau bisa air yang steril. Udah diminum belum? Belum air danau. Bukan kok, bukan. Pakai Aqua. Aqua nggak apa-apa, Aqua tuh kan lumayan ya steril. Nah itu boleh diguyur aja pakai air juga boleh, air mengalir itu juga boleh. Tapi lebih baik sih air yang masih belum ke minum ya. Terjemah. Nah, semprot, terus kemudian kita bersihkan. Infeksius. Kayak gini dari dalam keluar ya. Nah di sini yang paling penting adalah teman-teman, tangan teman-teman harus bersih dulu sebelum membersihkan orang lain. Jangan sampai kita malah membasi kuman buat si pasien. Perlu ditutup nggak? Tergantung lukanya. Kalau lukanya cuma luka barut, itu nggak perlu. Kalau lukanya itu nggak berdarah masif, nggak perlu. Tapi kalau seumpamanya lukanya cukup besar dan sebenarnya bisa dikira-kira lah ya teman-teman ya, itu perlu ditutup. Nah cara nutupnya gampang. Boleh pakai Hipafix, boleh enggak. Boleh pakai seadanya. Ini ada tekniknya sih. Persiapan osteokompresi. Yeah. Sampai 1 stase emergency. Iya. Mendadak langsung makan dong gitu. Teman-teman udah OC kan? Belum? Baru OC. Nah, kalau lukanya cuma dikit ya ini bisa dibentuk-bentuk sedemikian rupa jadi kecil. Kalau lukanya gede ya udah tutup gede. Apakah bisa ditumpuk, Bu? Boleh. Apa kalau berdarah gimana, Bu? Didep. Kalau luka didep dulu. Kalau berdarah. Jadi harus ditekan. Nah, nanti di next ini ada caranya untuk ini luka. Kita lihat dulu ya, luka terbuka. Jadi caranya kayak gitu. Ada yang bisa memakai salep. Kalau luka bakar biasanya pakai salep. Salepnya tergantung derajat lukanya. Kalau derajat lukanya udah sampai 4 itu burnazin. Itu udah yang ngeri. Kalau enggak itu namanya apa ya, lupa aku. Warnanya tuh coklat kayak minyak goreng.
baunya khas banget. Kemudian ini gini ya, terus kemudian bisa tolong dipegangin. Nah, kalau di teknik luka, sebenarnya luka tuh ada yang teknik lembab. Jadi justru tidak kering tapi dikasih NaCl sedikit. Aduh maaf saya lupa belum tak kasih NaCl. Nah, dikasih salep atau lembab sedikit karena dia akan mempercepat regenerasi sel. Kalau dikasih yang lembab-lembab. Nah, tutup. Terus kemudian baru kita nih. Nah, Hipafix nih kayak gini. Ada plester, ada Hipafix. Ada yang tahu nggak kenapa sih Bu ini kayak streamin gini? Ada yang tahu nggak? Streamin itu ini ada kotak-kotak ini. Kita tuh bisa ngitung loh kotaknya ini dan bisa ngitung kebutuhannya kita tuh berapa dengan kotak-kotak ini. Jadi kotak-kotak ini dibuat itu tidak hanya untuk aksesoris tapi dengan tujuan tertentu. Cuman kita aja kadang-kadang nggak tahu tujuannya untuk apa. Di tengah-tengah ini juga ada kan nih, di tengah-tengah ini. Ini tujuannya memudahkan kita untuk melepas karena kadang-kadang kalau dari sini itu lebih susah. Terus kemudian kalau di tengah-tengah kayak gini kita bisa naruh dulu baru terakhir di akhir. Tidak berlaku pada OC. Tidak berlaku pada OC. Maaf. Ternyata tidak. Nah ini kalau ini muat kan. Nah ini bisa diukur deh, contohnya gini kan. Nah ini segini aja cukup. Oh ini berarti segini gitu. Nah ini gampang sih, untung aja lukanya nggak gede. Kalau lukanya gede nanti tekniknya bisa lain lagi. Nah, pertama taruh dulu di tengah-tengah gitu kan. Nah, terus ini dilepas satu. Mulainya ininya dari tengah. Nah, set. Gini. Terus separuh. Iya, saya juga kalau waktunya nggak cukup. Ya, kalau besok teman-teman waktunya cukup bisa di apa namanya? Seideal mungkin. Estetika. 15 menit. Ini aja saya juga lama amat. Saya itu kemarin. Nah, ini ini mungkin ya. Wah, cantik. Iya. Nah, gini. Jadi semuanya ketutup gitu dan nggak terlalu besar. Iya, begini. Ini biasa aja kali. Ini banyak yang lebih oke. Terjadi di OC. Kalau Jangan berharap Anda melihat itu di OC. Banyak yang lebih oke, tapi seringnya lebih nggak oke, Bu. iya. Jadi kalau semuanya lukanya lebih besar, jadi yang dipasang sebelah sini dulu, gini. Separuh dulu. Nah, biar ukurannya sama. Ini kan semua yang gede bagian sini ini ditumpuk tuh nggak apa-apa. Jadi ini gini. Terus sebelah sini ditumpuk lagi. Jadi dia tahan air gitu. Kasus nyata. Oh. Bagaimana kalau itu tidak menempel? Padahal tidak. Enggak, masalahnya itu udah kering, enggak ada apa namanya? Ya diganti. Beli yang baru. Enggak, maksudnya itu nempel, tapi enggak mau nempel. Oh iya, pernah. Misalkan Di sini lukanya. Biasanya Soalnya kemarin sore. biasanya orang bal-balan kita kan tidak ditempel tapi nggak tahu pelintir. Nah, ini- Basah. enggak, Lukanya kemarin enggak udah basah. dibersihkan, tidak ada kotoran, tidak ada ini, tapi enggak mau nempel. Pun plester juga enggak nempel. Dan siapa juga nggak mandi, Bu. Kok ngeri amat? Enggak tahu, saya juga tahu kemarin. Tapi plester tuh pasti nempel lah, dia dari getah loh. Plester yang coklat itu tuh, Bu. Enggak kan itu aku. Kalau enggak berarti plesternya, Tanyakan mungkin. kalau enggak bisa. Kalau enggak plesternya yang udah lama kali, udah expired. Mungkin ya. Bisa. Bisa expired. Jadi kayak gini-gini aja pasti ada expirednya. Bahkan kasa yang kayak gini aja pasti ada expirednya. Coba cek. Oh, ya mungkin itu. Kemarin sore saya ganti perban. Ya coba dilihat ininya. Udah sejak tahun 2000 atau 1900. Vitaminnya Pak Parno 90. Ya gitu. Ada yang ditanyain mungkin? Oke, siap. Simple, gampang. Cuman memang practice make perfect. Jadi teman-teman harus kalau mau nyoba harus nyoba. Harus kalau mau bener-bener ini harus dicoba ya setelah ini. Abis ini mau siapa yang mau praktek silahkan. Kayak gitu kan? Praktek nggak? Iya, praktek silahkan. Mungkin saya menyarankan teman-teman yang dari gizi terutama, Bu. Oh silahkan. Ya kan Yang dari keperawatan kedokteran kita nyoba soalnya. Ya silahkan. kita sudah pernah dan diuji. Iya silahkan ganti posisi. Atau langsung 2 aja sekalian ya. Ya, aku tak Luka yang tertutup. Luka tertutup. Luka terbuka oke. Bagaimana dengan luka tertutup? Luka tertutup itu biasanya contohnya apa?
Lebam. Memar, Memar. cecas, Edem. udem. Sakit hati katanya. Waduh, Ya ada luka tertutup. caranya gimana nih? Kalau untuk memar itu kan kita pikirnya udah dibiarin saja, kadang-kadang gitu sampai sembuh sendiri. Tapi sebenarnya kalau seumpamanya lukanya itu bisa kita tangani lebih cepat, memarnya mungkin bisa lebih cepat hilang. Mungkin ada lagi yaitu luka yang namanya terkilir. Wah, Itu sprain strain. Ada yang tahu nggak caranya gimana sprain strain? Lice. Di apa? Pakai principal lice, diprotek dulu. Protek terus Protek, habis itu dalam 3 hari pertama 72 jam. 72 jam itu bisa dikompres pakai es. Press dulu. Iya, bisa. Terus habis itu dikompres pakai elastic bandage. Ice, kompres elastic bandage, terus Apa namanya, ditinggikan. tinggikan. Sama bisa digerakin tapi jangan dipaksain. optimal loading. Oke, P-nya nggak ada nih. Itu dibawa habis keseleo dibawa jalan. Nggak boleh. Berapa? Saya buat naik. Mbak. Lama itu, lama sembuhnya. Lama sembuhnya. Jadi gede banget kan. Warnanya jadi memar kan. Saya pernah juga. Oke, jadi namanya rice ya singkatannya, tapi bukan nasi. Kalau udah pada kelaparan mohon maaf. P ada protek. Nah, pertama R, rest istirahatkan. Nggak boleh diajak jalan dulu. Terutama nih teman-teman yang sering pakai high heel atau yang sering olahraga. Itu kan kadang-kadang kita sering keseleo nih. Jadi posisi kaki itu gini, terus dia gini. Tek. Nah, itu saya baru kemarin deh, tapi untung aja bisa pakai sepatu yang enak jadi nggak begitu parah. Pernah ada fase saya gendong anak. Saya tuh lupa bahwa itu tuh ada tangga. Oh my god, kebayang dong bawa anak yang lagi cranky terus gitu. 2 minggu. 2 minggu, terus tiba-tiba kaki saya membengkak besar. Kemudian itu ada kayak menghitam memar-memar di sebelah sini. So, ya udah deh, memang istirahat harusnya. Tapi itu sakit banget. Pada saat itu nggak ada yang merawat saya dong, karena saya sendiri juga merawat anak saya. Ya udah deh, akhirnya itu berkelamaan. Tapi sebenarnya ada cara yang paling mudah tadi ya, rest. Ada yang kakinya siapa gitu? Yuk gitu. Kaki saya hitam, Bu, jangan. Alah, nggak apa-apa. Sini. Atau udah. Iya, saya hitam sekali. Ada natas. Ayo dong. Sikil macul. Sikil macul. Sikil golek kodok ya. Enggak ah. Nah, kita bisa pakai elastic bandage. Pertama adalah teman-teman harus diistirahatkan dulu kakinya. Jadi nggak boleh disuruh berjalan. Walaupun sebenarnya saya yakin dia mesti sakit banget buat jalan. Jadi mau nggak mau dia mesti maunya istirahat. Kemudian di eye itu ice. Kalau teman-teman punya ice bag atau punya es batu, kasih ditutup dulu dengan handuk atau sesuatu yang tidak menahan airnya gitu. Tempel. Berapa lama? 20 menit. 20 menit. 20 menit istirahat 1 jam, 2 jam, pasang lagi 20 menit. Emang harus harus rajin. Nah, terus kemudian baru dikompresi. Nah, kompres. Gimana Bu caranya? Masih ingat nggak? Sini. Sedikit. Gimana? Nas Fadlan katanya Kemarin ya kita bantu sini edem di sini. Terus gimana Di caranya? sini dia keseleo di sini tapi ada edem di sini. Iya. Oh, double. Kalau Edem yang ini. aduh kompleks banget sih ini. Agak lupa. Tapi kami pakai yang panjang. Oh nggak apa-apa karena kan ini. Kalau ini pura-puranya di sini doang ya. Jadi kita ada prinsip namanya apa nih? Reverse spiral. Jadi namanya balutan tuh ada 3 jenis. Spiral, reverse spiral, sama spika. Kalau yang spiral itu jadi cuman gini doang. Aduh maaf ya. Gak apa-apa lah, ini kan anak, udah dianggap kayak anak. Jadi prinsipnya dalam pembalutan adalah dari distal ke proksimal, dari yang jauh dari jantung ke dekat dengan jantung. Kemudian posisinya ini pembalutan tuh kan kita mikir kayak gini. Nggak, kebalik. Ada yang tahu nggak kenapa rasionalisasinya? Nggak, biar nggak gelundung. Kalau gini gelundung kan langsung buat, kalau ini kan tertahan. Ya. Dari distal proksimal, terus jangan lupa yang paling pertama ada dikunci dulu. Kalau biasanya kita langsung gini nih. Nah, kalau ini kita kasih sudut dulu. Kemudian kita kunci.
Bu, terus kita nggak boleh Bu pakai mitela? Boleh pakai mitela. Cuman bedanya mitela dengan elastic bandage adalah sip. Kalau elastic bandage kita ada tekanannya. Bener. Harganya ada rupa, ada harga, ada rupa. Itulah lebih murah, bisa dicuci, ini bisa cuci, tapi habis itu akan jadi molor gitu. Kemudian itu bisa memberikan tekanan sesuai dengan kebutuhan kita. Semakin sakit lukanya, tekanannya bisa kita kasih berat. Jadi tekanan yang paling berat adalah spika, bukan tekanan hidup, ya. Terus gini ya, pertama adalah dikunci dulu. Pertama kasih sudut seperti ini. Nah, kemudian kita lipat. Nah, gini. Terus tutup lagi. Nah, masih ingat nih blok 3.5 ya? 3 titik berapa? Itu masker. Udah kayak gini. Sekarang kita mencoba spiral. Ini reverse, ini spiral biasa. Gini terusan sampai habis. Kalau reverse spiral dia akan dibalik. Nah, kita akan belajar ini yang di bagian kaki ya. Nah, ini akan bentuknya V kayak gini. Nah, gini. Nah, dia akan seperti ini. Ini tekanannya gimana untuk menentukan tekanannya berat nggak? Kita ngobrol ke pasiennya. Pak, gimana Pak? Terlalu kenceng nggak? Udah pas Bu. Udah pasnya. Robanis banget. Pertamina berarti. Dari nol ya. Bisa tolong. Nah, ini spika yang terakhir. Baru nanti reverse spiral. Aduh, kenapa ininya kayak gini? Nggak ada yang kecil ya? Ya, gede semua. Nah, ini yang spika. Ini nanti teman-teman tapi nggak perlu dipraktekkan, cuman perlu tahu aja ya. Yang speaker. Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat di video saya. Ya. Di nursing, di keperawatan. YouTube keperawatan. Perawatan nursing UGM. Nursing UGM. Ini tapi follower ininya nggak bawa, viewernya nggak banyak. Ini gini. Nanti kok kirim ke WA ya? Langsung subscribe deh. Atau YouTube deh? Atau dirimu ngajarin speaker masih nggak? Atau dirimu mau? Iya, tuh. Oh, sini dok. Ayo sini. Ayo sini. Gini, tak ajarin satu dulu ya. Ini gini, terus diginiin. Nah. Atau harus dengan muhrimnya? Oh, alah. Nah, gini. Nyal, lanjut tak cariin YouTube-nya punya saya. Hai, nolong. Oh, ini nih, Le. Ini ada dua nih. Oh, subhanallah. Kamu kenapa, Dok? Le, nih. Oh itu ya, oke. Ya, kalau yang untuk kecil, yang kecil ini untuk bisa untuk tangan. Ya, kalau yang lebih gede bisa untuk betis, paha. Kalau yang lebih gede lagi bisa untuk dada, perut. Kalau kepala sekarang udah nggak boleh dibalut lagi. Jadi kalau habis dioperasi kepala gitu, nggak boleh dibalut lagi. Kecuali ada pendarahan loh ya. Kecuali ada pendarahan, kita kompres. Ya, boleh praktek teman-teman. Nah, sekarang yang di kaki aja ya, yang di kaki ya. Oh, tuh udah, oke. Ini apa? Oke, sudah. Lebih gede, lebih lebar. Bukan. Nggak apa-apa, pakai itu juga bisa. Nah, kita akan coba untuk praktek yang apa nih? Yang buat sprain di kaki. Kalau degil. Jadi tadi kan udah rest, ice, terus kompres, kemudian elevate. Jadi yang terakhir ditinggikan ya. Kalau tinggikan itu 10 menit biasanya udah capek, bisa diturunkan. Jadi jangan tinggikan terus. Dari distal proksimal, posisinya seperti ini, dikunci dulu. Nah, sudah dikunci kan? Nah, ini karena kita akan mencoba untuk membuat dia itu imobilisasi dan stabil. Jadi ini harus ditaruh di belakangnya sini. Diputarnya di belakang. Jadi kayak gini. Nah,
Kemudian ini lagi kasih video kan, malah lebih pinter. Masalahnya sudah lupa. Kan bisa buka video lagi. Tidak akan pernah saya. Nah iya, dah kayak gini. Ini emang pendek banget sih sayangnya. Tidak urus baik video. Bawahnya itu harus bolong. Kalau atau bisa tidak harus boleh tutup. Kalau bisa tertutup. Ya kalau muat. Ada yang nyoba, ada yang sambil itu bisa kok. Nah, kami jadi kelihatan gede banget kakinya. Terus melakukannya gimana tuh? Nggak boleh ngelaku, kan rest. Pas salah satu nggak boleh tuh. Hah? Kalau misalnya satu kayak angle tuh Iya sih, tapi kan dia harus elevate. Ya, tapi jangan lama-lama. Ke kamar mandi malam hari. Bang. Ya kalau cowok tuh enak sebenarnya, kalau cewek yang susah kan. Aku lebih atau simpel sih. Yang penting berdiri. Terus pakai dulu mungkin. Ya, oke. Sekarang kalau yang tadi kata-kata dep ya, dep itu tuh bukan ditekan tapi direct pressure, elevate pressure point. Oke, ini gengs, kemarin diajarin nggak cara membuat mitela terus kemudian jadi mitela dasi? Saya lupa, syaratnya lupa. Ya, tak kasih satu-satu. Terima kasih. Semester 3? Partner review tapi. Ibu mau lagi. Saya semester 7. Lagi Mas Iwan Semua iya. Masih apa? Yang belum minta ya? dapat tekanan kayak Mas Iwan nih. Lagi ada beban. Dapat tekanan soalnya bukuletnya udah ramu. Oke, mungkin sekarang kita melupakanlah sesuatu yang buat pressure. Sekarang kita ini aja pegang ini. Oke, sekarang satu orang udah pegang mitela ya. Agak jaga jarak, jaga jarak. Jarak. Ada lagi? Oh, kurang loh. Fajrul masih inget nggak? Lupa mesti. Oke, sekarang kita akan mengubah mitela yang bentuknya segitiga apa nih? Sama? Tiga bersih. Kaki. Oh iya sama kaki. Kaki, ya ini siku-siku, ini sama kaki itu, sama kaki, ini artinya itu jadi ada siku-sikunya, terus ada dua sisi yang ukurannya sama panjang, ya. Diangkat semua, hore. Mau nari apa? Mitolanya bolong. Enggak, masa bolong? Ini Bu. Oh rusak, ih ya ampun, kasihan banget tuh dek kamu nih, tak kasih yang baru. Terima kasih sampun Bu. Oh, sudah. Itu digigit apa ini? Digigit Iwan. Apa sih kamu? Ini yang bagus aja deh, kasihan kamu. Oke, jadi kalau untuk mengubah ini jadi mitela dasi sebenarnya sangat mudah. Cuman diginiin aja Bu, gini bisa kayak gini. Tapi kan kita udah ini ya, udah latihan gitu loh. Jadi yang lebih profesionalan. Sakti banget kita Bu. Iya dong. Nah, jadi untuk membuat kita lebih profesional, jadi kita tanpa sentuh. Jadi nggak ditaruh di sini, nggak ditaruh di sini, tapi diginikan. Caranya tangan kanan pegang sisi yang siku-siku. Tangan kanan pegang sisi siku-siku. Kalau yang udah pernah biasanya ingat sih. Tangan kiri pegang pegang pertengahan sisi yang panjang. Nah, ininya ketutup ya. Nah, sip. Ada yang belum? Sip, oke. Kemudian kita tangkupkan, udah bisa dia. Kita tangkupkan dua sisinya masuk ke dalam. Tangkupin tuh bukan gini, tapi ke dalam, ke arah kita. Dah, terus dipegang oleh tangan kiri. Nah, jadi gini, jadi nggak usah diubah. Ini diginiin, kasihin ke dia. Nah, biar dia bertanggung jawab. Tanggung jawab ya. Terus kemudian tangan kanan masuk ke lubang yang paling pertama. Nah, pinter. Mana Bu? Mana Bu? Oke. Oh, Bukan yang di tengah ini loh, bukan. Nah, kayaknya udah pada tahu kok. Belum tahu. Kita sini nggak sih? Masuk ke dalam kan? Dah, cubit.
Cubit. Oh, pojoknya dicubit. Nah, cubit terus dikeluarkan. Nah, dibalik, dirapiin. Dirapiinnya ketrok-ketrok ini. Terus tangkupin lagi kayak tadi, masuk ke dalam. Set. Aduh, nggak rapi. Nggak apa-apa, yang penting coba dulu. Nah, dah. Cubit lagi. Masukin di lubang yang pertama kayak tadi. Nih, ini. Kok salah lembut. Saya sudah menduganya. Nah lo. Kayak gini kan. Nih, masuk set, keluarkan. Nah, dirimu pegang. Rapi banget, Asma beda. Ini gini, masuk. Nah, tik. Ibu, terus Ini dipegang tangan gini. Ini lubangnya di sini. Yang ini. Maksud saya lubang pertama yang kanan. Heeh. Masuk, cubit lagi. Udah belum? sudah. Oke, rapi banget. Keluarin lagi. Keluarin lagi. Iya, cubit lagi. Ya lumayan lah. Belum, Mas. Perbaiki daerah. Oke. Udah, oh kan sip bener. Sekarang tangkupin lagi saat. Tangkupin ke dalam. Nah, ini kan udah kayak gini terakhir. 3 kali. 1, udah. Terus diputar aja, set. Hah? Muternya saya putus gimana? Jadi, makanya harus dekat-dekat tuh. Udah jadi, bener deh. Kan ini tadi gini kan? Gini, terus dibuka. Nah. Wow, super kan? Tadi guys. Bisa duluan. Prospek dari kalian. Sebenarnya bisa juga sih kayak gini. Terus kalau untuk orang awam kadang-kadang mereka nggak sabar ya. Jadi kadang-kadang cuma gini doang. Tapi jelek banget kan, nggak simetris. Terus kemudian kok jadi kayak gini sih? Nah, kalau ini pakai ini kan lebih pro. Oke, kita coba bareng-bareng. Bisa dong. Besok ada kok pelajarannya. Tapi kalau teman-teman tuh di pembalutan pembidayaan. Oke, sekarang tak abanin ya bareng-bareng. Pertama. Aku jam biru lah. 11-18. Hah? Tangan kanan pegang siku, tangan kiri. Tangan kanan pegang sisi yang siku-siku, tangan kiri pegang perpotongannya atas tertutup. Sudah 1. Kemudian tangkupan masuk ke dalam 1, 2. Terus kemudian tangan kanan masuk di lubang yang pertama. Sudah sampai mentok, cubit. Keluarkan. Nah, rapikan. Kemudian 3, tangkupin lagi masuk ke dalam. Belum rapi belakang. Kemudian tangkupin lagi masuk ke dalam. Kemudian masuk ke lubang paling kanan pertama. Cubit. Masuk, keluarkan. Rapikan lagi. Kemudian ditanggupin lagi 1 kali, set sampai dia kayak dasi udahan, terus kemudian diputar kayak dikeluarkan. Udah. Ini satu lagi. Nah, satu. Hore. Jadi ini Kuliah semester 7 aja bahagia loh bikin kayak gitu. Tolong kok Asmi nanti. Nangis. Kuliah lagi dipertanyakan. oke, selesai teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Bisa nanti ada kok di video, tapi mungkin nggak begitu jelas. Tapi setidaknya udah ada pernah kepapar lah, biar nanti gampang inget. Udah nggak. Ini kenapa Bu harus belajar gini? Karena kalau dalam situasi bencana, banjir, tanah longsor, kadang-kadang kita nggak punya meja. Ini adalah cara tidak sentuh yang bisa kita pakai. Nah, sekarang caranya gimana Bu biar direct pressure? Ini Dok. Pertama tekan lukanya. Nah ini Dek, ini tuh bisa dijadikan sebagai bantalan. Caranya ini gini, terus gini. Nah ini untuk mengedep sebenarnya. Ngedep tuh kayak untuk menekan. Nah, pinjam 1. Nah, terus kemudian kita dep, kemudian kita direct pressure. Dipencet aja terus-terusan. Nah gini, kalau kita udah, aduh capek banget Bu kayak gini, udah kita gulung aja mungkin. Nah,
direct aja. Kalau ada tourniquet juga nggak apa-apa. Mbak Ica, udah rawuh loh. Kepala Anda pusing, nanti dep. Oh itu bisa kayak gitu. Stres mengalami skripsi. Nah, Enggak lah. elevate. Setelah itu ditinggikan. Ada yang tahu nggak kenapa harus ditinggikan? Biar Darahnya. Kalau kayak gini kan akan turun ke bawah ya, gravitasi. Kalau ini kan kita lawan gravitasi. Ya, tadinya nggak terlalu masuk darahnya banyak ke sini. Kemudian pressure point, masih inget nggak? Ada yang tahu pressure point? Malah baru dengar ini. Apa itu? Masa arah dengan itu tadi? Anak kedokteran mesti lebih ngerti. Jadi, teman-teman tahu kan arteri ada di mana aja? Banyak. Sini. Brachialis, karotis. Nah, kalau ini yang paling dekat dengan arteri yang setelah ini yang lebih mendekati ke jantung, brachialis. Jadi kita Yang tahan. proksimalnya. Oh, proksimalnya. Berarti sing Lebih dekat dengan jantungnya. Bukan yang di sini, percuma. Sini. bangga dengan nilai 3 di anatomi. Itu bisa dilihat ya. Kalau seumpamanya yang sakitnya di temporal, berarti pressure point-nya adalah di, saya nggak pernah mencoba sih. Biasanya yang paling sering mengalami pendarahan itu kan di daerah ekstremitas ya. Jadi kalau seumpamanya di sini berarti daerah mana? Subclavia. Ini. Kemudian kalau di femoral, bagian kaki berarti yang di dap bagian sini seumpamanya gitu. Apakah harus dengan tangan? Ya bisa sih dengan ini lagi di mitel lagi. Atau dengan tourniquet. Ada perdarahan leher. Mana itu? Kalau udah di arteri karotis, wah susah. Pokoknya dia akan mancur-mancur. Jadi teman-teman belajar pressure point ya. Jadi DEP itu singkatannya adalah direct pressure elevate pressure point, DEPP. Itu ada singkatannya, gengs. Nggak cuman ini. Pendarahan open wound. Oh, ini ada videonya sebentar. Oh. Open wound, direct pressure, elevation, pressure point, pressure bandage, open wound, bandaging technique. Ini kayak tadi sih, kayak punya kita. Put gauze or clean cloth on the wound. Roller bandage should be held in the way the Nah, wound is kalau tadi itu ternyata pendarahannya masih banyak, setelah dikasih kita bisa balut dengan yang kayak either an inch above the spiral atau reverse spiral atau spika. Nah, kayak gitu. roller bandage should be pulled a bit while bandaging for the needed compression. Kalau kira-kira udah Once kulit the roller bandage Boleh karena itu kadang-kadang kan bisa kalau end should be tucked in. Oke, bentar sampai selesai. Oke, kalau udah, nah caranya untuk ngecek biasanya di ekstremitas kan kita harus ngecek nih apakah dia capillary refill-nya baik atau enggak. Jadi di akhir harus ada selalu evaluasi. Evaluasinya nggak apa-apa, santai aja. Berwarna. Nggak apa-apa. Evaluasinya adalah kalau tadi udah dibalut, kita cek pulsasinya paling dekat sama capillary refill time. Capillary refill berapa paling lama? Ini juga pulsasinya kalau bisa keraba. Bagian kaki sama. Kalau kayak gitu gimana? Iya, nggak bisa. Ini nanti dibersihkan. Serius tanya. kalau kasih kayak gitu. Masih kelihatan ya, Bu? Besok offline loh. Ini bukannya pakai thinner tuh hilang ya? Iya, iya. Ya udah pakai thinner aja. Pastinya kalau ada pasien, kalau ada pasien. Misalkan kalau orang kayak misal gitu pas kecelakaan lalu iya. diperiksa tuh. Misal cindo kan banyak yang pakai. Oh, pakai di sini. Kita apa sih? Ini kan bisa, no? Bukan kukunya. Oh, Ininya. biasanya diajarinnya kuku. Kuku juga nggak apa-apa, tapi kalau kukunya kayak gini, ya udah depannya aja. Kan bela-bela sama aja. Oh, kami baru tahu cuma lihat di kukunya. Kalau kuku juga boleh, tapi belakangnya juga boleh kok. Atau pakai Apa aja? Apa aja? Sama aja kan tiap ini kan sama mau sak-saknya. Sak-saknya. Iya. Terus dehidrasi. Nah, ini dehidrasi. Ini udah nggak ada praktek lagi. Wis rampung prakteknya ya. Nah, cairan tubuh hilang tiba-tiba gitu. Karena mungkin diare dan yang lain. Caranya biasanya ada haus, mulut kering, kulit kering, buang air kecil. Nah, biasanya kalau seumpamanya dia dehidrasi, tanyain, kamu udah pipis belum? Belum. Biasanya itu berarti dia kekurangan cairan. Ya, saya ada.
urinnya lebih kuat atau berbau lebih kuat. Kemudian kalau seumpamanya dehidrasi ditambahi dengan ada muntah, diare sama napas cepat, berarti dia warning. Penanganannya kasih minum sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau di rumah sakit udah langsung biasa pasnya infus gitu. Ya udah pipis. Itu pakainya RL atau aja Bu biasanya? Kalau kayak gini. RL. Itu OSC kemarin gimana? Enggak, kemarin nggak ditanya kok, cuma suruh pasang aja. Kalau sebenarnya cairan apapun nggak apa-apa sih, masuk yang penting dia isotonis, bukan cairan yang koloid. Beda kan, tahu kan bedanya kristaloid koloid? Lupa. Kristaloid yang pertama, nanti terakhir yang koloid. Molekulnya lebih besar. Kalau itu konsentrasinya itu lebih osmolaritasnya lebih tinggi. Contohnya transfusi darah, albumin, gitu nggak boleh duluan ya, harus ini dulu. Membaca KPK. Penanganannya kesadarannya menurun, penambangannya pucat, kapil level hitam lebih detik, akal dingin ya, gini-ginilah. Dehidrasi itu kayak mirip kayak pingsan, shock gitu. Jangan lupa selalu TTV. Apa aja? Tekanan darah, Terus nadi, nafas, suhu, saturasi oksigen. saturasi oksigen. Nah ini masih inget nggak? Saturasi oksigen berapa, Bu? Di atas 94. Harus 95 juga nggak apa. Harus pakai itu. Itu 100 ribuan kok Ya, sekarang. Kecuali, tapi paling Shopee. 3 bulan doang. saya setuju juga dengan Jangan lupa ini harus penting buat tenaga kesehatan, harus tahu. Kalau adik-adiknya besok nyontek nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman paling nggak harus ingat ya. Oh, saturasi oksigennya belum ya, tak tulis ya. Saturasi oksigennya di atas 95. saya itu dari dulu penasaran Bu, maksudnya seberapa penting, kenapa setiap di rumah sakit itu berkala ini setiap jam 2 jam. Oh ya, early Ini warning score. Jadi kadang-kadang kalau seumpamanya pasien-pasien tertentu, makanya kalau teman-teman mungkin akan belajar emergency severity index, itu triad scale untuk memprioritaskan orang. Jadi kita selain melihat keadaan umum pasien, penurunan kesadaran, tekanan darah ini 3 komponen ini semuanya berpengaruh. Ketika dia akan semakin ngedown, satu hemodinamik pasien kan pasti semakin turun. Pasti akan mudah mengalami penurunan kesadaran atau resiko tinggi. That's why ini harus selalu dihitung. Oh gitu. Harus dicek terus. Ada namanya NEWS ya, National Early Warning Score di IGD yang melakukan. Kalau semuanya angkanya semakin merah-merah, dia akan pindah ke resusitasi. Gitu. Jadi namanya apa di rumah sakit dia akan selalu merah terus? Enggak, merah bisa hijau, bisa kuning. Kuning lah. Tapi apakah yang kuning hijau nggak bisa ke merah? Bisa. Buktinya kemarin pasien mahasiswa saya untuk TA. Ceritanya dia itu datang dengan stroke ringan. Tiba-tiba dia Mahasiswa. Oh bukan mahasiswa, udah pasiennya 61 tahun. Tapi buat jadi tugas akhirnya mahasiswa, dia datang tuh stroke ringan, tapi memang ada komplikasi yang sangat banyak. Tiba-tiba dia apnea, terus dilakukan CPR, balik kok ROSC, Return of Spontaneous Circulation. Return of Spontaneous Circulation. Padahal dia udah tua banget. Ya ini, karena dia nggak ada newsnya. Nggak dicek, tiba-tiba tuh apnea, pindah resusitasi. Padahal dia tadinya di kuning, langsung pindah ke merah. Kesalahan. Ya enggak, cuman kadang-kadang kan namanya orang yang sudah sepuh ya, kita nggak pernah akan tahu begitu sampai di rumah sakit. Kadang-kadang mungkin mikir, ketika orang mikir itu memang kadang-kadang semuanya jadi ngefek, termasuk salah satu penandanya tiba-tiba tekanan darahnya jadi turun, nadinya jadi menghilang, cepat menghilang. Gitu. Jadi memang perlunya teman-teman monitoring ini dengan news. Jadi dengan news tuh bisa dihitung merah kuning. Seru banget. Masuklah di IGD. Di ICU juga seru. Lebih seru lagi di ruang operasi. Oh, menantang. Dan nggak ada apa ya. Saya kadang-kadang kalau di bangsal tuh kan pasiennya kayak sedih gitu kan. Kalau saya tuh nggak bisa gitu lihat orang sedih. Kalau di IGD udah nggak sadar langsung ini. Gitu. Ya nanti teman-teman bisa milih lah kira-kira yang mana. Yang paling tepat. Penting jangan panik DRABC. Ingat nggak DRABC singkatannya apa? Oke. Hubungi ambulans. Masih ingat nomornya nggak?
Kalau ada nomornya langsung, mendingan 0274 420 119 kayaknya. Nomor sendiri. Minimal Sleman yang tahu. Minimal Sleman harus tahu. Jadi teman-teman nggak perlu googling. Oh, masukkan aja, masukin. Mampu. Nah, satu lagi terakhir. Ini kayaknya udah penutup ya. Jadi pada akhirnya karena teman-teman sekarang sudah mampu, Tinggal maunya. tinggal mau. Ya. Kadang-kadang ada orang yang maunya tinggi, tapi kadang-kadang tidak dibarengi dengan mau. Jadi akhirnya kembali lagi pasiennya jadi cacat, pasiennya jadi ini. Tapi kalau udah ada dua kombinasi, mau dan mampu, ya selain teman-teman mengaplikasikan diri ke teman-teman, satu hal lagi, diharapkan untuk sharing ke yang lain. Nah, that's why teman-teman kan besok akan bertemu dengan kader kita. Jadi di-sharingkan. Dan satu lagi pesannya saya, ilmu itu juga nanti dari kader itu juga bisa di-sharekan lagi ke teman-temannya gitu. Jadi nggak berhenti ilmu itu. Kan salah satu rukun pahala kan ya, yang tidak pernah berhenti adalah ilmu yang bermanfaat. Terus satu lagi, ilmu itu kalakone kanti. Ilmu itu sejatinya dipraktekkan. Jadi kalau sampai besok menemukan pasien beneran, ya dilakukan. Oh, salah itu nggak apa-apa, tapi yang penting mencoba, walaupun ya nggak bener banget. Ya itu mungkin dari saya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Waalaikumsalam. Yeay. Karena learning itu by doing. nggak Yes, by yes. thinking. Thinking juga perlu sih. Enggak penting. Makasih ya Mbak. Seleksi IMO tuh. Sudah rawuh. Tapi susah nggak tapi duduknya? Duduknya susah nggak? Kalau duduknya susah, mendingan duduk di atas juga nggak apa-apa. Terus kardio. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Nggak ya? Oke. Cukup ya. 11.30. Sekali lagi.